Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pembelajaran Al-Islam. Hari ini kita akan belajar fikih. Anak-anakku, mari kita perhatikan di lingkungan sekitar kita. Mungkin ada beberapa orang yang memerlukan bantuan kita. Agama Islam adalah agama yang mengajarkan kita untuk saling berbagi dan saling tolong-menolong terhadap sesama. Di antaranya melalui banyak cara, yaitu bersedekah, infak, zakat, maupun cara yang lainnya. Hari ini kita akan belajar tentang zakat. Zakat secara bahasa yaitu bersih, bertambah, dan berkembang. Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak dengan beberapa syarat. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Bagaimana hukum mengeluarkan zakat? Hukumnya adalah wajib dengan beberapa syarat. Zakat dibagi menjadi dua, zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah tujuannya yaitu membersihkan jiwa, sedangkan zakat mal yaitu untuk membersihkan harta. Kapan seseorang itu wajib membayarkan zakat? Wajib membayarkan zakat fitrah bagi mereka yang laki-laki dan perempuan yang beragama Islam dan bisa makan pada hari itu. Hari itu hari kapan? Yaitu terakhir bulan Ramadan. Dan ada sisa makanan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Sedangkan zakat mal yaitu hartanya sudah mencapai batas minimal atau nisab dan sudah dimiliki selama 1 tahun. Zakat fitrah atau zakat fitri dikeluarkan sebesar 1 sok setara dengan 2,5 kg atau 3, liter berupa makanan pokok yang berlaku di daerah itu. Contohnya di Indonesia makanannya beras, kemudian mungkin ada yang gandum di beberapa daerah tersebut, kurma, jagung, atau sagu. Zakat fitrah dibayarkan 1 tahun sekali. Syaratnya yaitu masih hidup sebelum terbenam matahari di akhir bulan Ramadan. Bagaimana jika dia sudah meninggal sebelum Ramadan? Maka tidak wajib mengeluarkan zakat. Dikeluarkan pada bulan Ramadan hingga menjelang sholat Idul Fitri. Dan waktu yang baik yaitu ketika terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Jadi ada yang berpendapat bahwa waktu yang afdol itu yaitu sesudah sholat subuh hingga menjelang sholat Idul Fitri. Bagaimana jika dikeluarkan setelah sholat Idul Fitri? Maka hukumnya menjadi sedekah. Maka mengeluarkan zakat fitrah ini harus sebelum sholat Idul Fitri. Zakat mal dibagi menjadi 5, yaitu nukut, tijarah, an'am, ziro'ah, dan rikas. Nukut adalah harta kekayaan, tijarah barang dagangan, an'am hewan ternak, ziro'ah pertanian, dan rikas adalah harta galian. Yang termasuk harta galian yaitu harta temuan atau luqotoh. Mari kita jelaskan satu persatu.
Yang pertama adalah nukut. Nukut adalah harta kekayaan berupa emas atau perak, uang atau tabungan, cek dan giro. Apabila perakmu sampai nisab yakni 200 dirham atau 5 awak setara dengan 672 gram, maka zakat yang harus dikeluarkan 2,5%. Yang kedua adalah tijaroh, harta barang dagangan. Pada zaman ini dagangan berbagai macam ya. Ada barang bangunan, bahan makanan pokok, pakaian, rumah, mobil, alat tulis, dan lain sebagainya. Nah, nisabnya setara dengan nukut atau ada yang menyebutkan setara dengan 85 gram emas. Setelah dihitung dalam 1 tahun, maka zakat yang harus dikeluarkan yaitu 2,5%. An'am, yakni hewan ternak. Seperti sapi, unta, domba atau kambing, kerbau. Nanti nisab serta zakatnya Ustadzah berikan di rangkuman. Ziro'ah, hasil pertanian. Seperti apa hasil pertanian? Di antaranya adalah padi, kacang hijau mungkin ya, atau cabai, dan masih banyak lagi pertanian karena di Indonesia pertanian ini beragam. Nisabnya sebesar 5 wasak atau 750 kg, setara atau kita ringkas menjadi 7,5 kuintal. Berapa zakatnya? Zakat yang harus dikeluarkan jika diairi dengan air hujan maka 10%. Tetapi jika airnya beli maka cukup 5%. Terakhir yaitu rikas atau harta galian. Apa saja yang termasuk harta galian? Yaitu batu bara, harta karun, minyak, kemudian masih ada lainnya mungkin ya, batu akik, nah itu masih banyak lainnya. Zakatnya yang harus dikeluarkan adalah 20%, termasuk barang temuan. Jika sudah diumumkan dalam 1 tahun, kemudian tidak ada yang memiliki, maka menjadi hak penemu dan kemudian dikeluarkan zakatnya sebesar 20%. Lalu siapa yang berhak menerima zakat? Orang yang mengeluarkan zakat namanya muzaki. Orang yang berhak menerima zakat namanya mustahik. Ada 8 asnaf, 8 golongan penerima zakat sesuai dengan surat At-Taubah ayat 60. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui selagi Maha bijaksana. Mari kita sebutkan siapa-siapa saja yang berhak atau 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah fakir. Fakir adalah orang yang tidak punya apapun atau punya tapi hanya sedikit, tidak bisa mencukupi. Ini adalah orang yang berhak menerima zakat. Selanjutnya miskin, orang yang mempunyai harta dan memiliki usaha namun tidak mencukupi kebutuhannya. Ini termasuk mustahik.
Amil, yaitu orang yang bertugas mengambil zakat dari muzaki dan mendistribusikan kepada mustahik. Mu'alaf, orang yang baru masuk Islam atau orang yang dilunakkan hatinya untuk menguatkan Islam. Contohnya adalah yang mu'alaf, ini adalah anak-anak yang suka Instagram pasti tahu ya, Ayana. Kemudian Deddy Corbuzier, ini juga seorang mu'alaf. Lins Welkwak, atlet wushu, dia juga seorang mu'alaf. Rikop, yakni hamba yang dijanjikan tuannya untuk dimerdekakan. Dia berhak menerima zakat. Gharim, betul, orang yang terlilit hutang untuk perjuangan agama dan tidak mampu membayarnya. Bagaimana jika hutangnya itu untuk berkeliling dunia, bersenang-senang? Nah, itu bukan termasuk yang gharim. Sabilillah, kalau kita lihat gambarnya, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah. Yaitu seluruh orang yang bekerja ikhlas untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan kewajiban dan sunnah yang baik. Ada yang menggarisbawahi, dia adalah seorang mujahid, orang yang berperang di jalan Allah. Ibnu Sabil, musafir yang dalam perjalanan untuk kebaikan tapi kehabisan bekalnya. Siapa di antaranya? Yaitu orang yang menuntut ilmu, berdakwah maupun berdagang tetapi kehabisan bekal di jalan. Tujuan zakat yaitu untuk membersihkan jiwa, membersihkan harta, dan meringankan beban orang miskin. Hikmah zakat. Setelah kita pelajari semuanya tadi, lalu apa hikmah zakat? Hikmah zakat yaitu mewujudkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menghilangkan sifat bakhil, tamak dan dengki, lalu mendidik jiwa untuk sosial, menghilangkan sikap sombong, dan terciptanya ukhuwah Islamiyah di antara kita. Setelah kita pelajari tentang zakat, tujuan dan hikmahnya, maka tugas kalian adalah menuliskan mengapa zakat fitrah tidak boleh dikeluarkan setelah sholat Id. Tuliskan jawaban kalian di komentar link YouTube. Jangan lupa tuliskan nama dan kelas. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran selanjutnya. Insya Allah. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.